Perkenalkan, nama saya Roni Budiono. Saya di sini memiliki usaha kebun nila organik, di mana di sini kita mempunyai misi kebun nila organik menjadi wisata edukasi. Untuk lokasinya sendiri, kami berada di Dusun Karangnongko, Pungsari, Pelupuh, Sragen. Ketika kami berumur, kalau orang Jawa bilang itu seksi ya, seksi itu artinya seket siji. Jadi waktu umur 51, kami ini berpikiran bahwa perlu untuk memiliki sebuah usaha yang bisa kami lakukan ketika kami sudah pensiun. Karena hobi istri saya itu berkebun, sedangkan saya sendiri itu memiliki kesenangan hobi di ikan ya, memelihara ikan nila. Lalu kami berpikiran bagaimana untuk menggabungkan supaya nanti kedepannya kami ini berdua bisa hidup bahagia begitu ya. Istilahnya tadi dikatakan slow living, supaya kami di sini bisa menerapkan apa yang kami yakini bahwa untuk bahagia itu mempunyai 4 hal fundamental yang saya sebut dengan A, B, C, D. Bahwa seseorang itu harus punya keahlian. B-nya itu bayaran, C-nya itu cinta ya, kemudian D-nya itu dampak. Jadi kebun nila organik ini adalah sebuah tempat yang dimana kami memiliki keahliannya itu. Istri saya dalam berkebun, sedangkan saya keahlian dalam budidaya ikan nila. Sehingga ya saya cukup berbangga ya bahwa saat ini budidaya ikan nila yang kami miliki ini diakui oleh Kementerian Perikanan dengan terbitnya sertifikasi CBIB dengan status excellent. Yang B ya, bayaran. Bagaimana caranya supaya usaha yang kami nanti miliki ini memiliki penghasilan tentunya. Karena kami berhitung kira-kira untuk kehidupan berdua cukupnya berapa. Nah, ketika kami menghitung satu kolam itu bisa diisi 1.000 ekor ikan. Kalau mamanya 1 kilonya isi 4, berarti satu kolam itu bisa panen sebesar 250 kilo potensinya. Dan per 1 kilo ikan itu bisa menghasilkan keuntungan potensinya sampai Rp10.000. Jadi satu kolam, anggap saja bisa dapat penghasilan 2,5 juta. Kalau 30 kolam ya 75 juta. Tapi itu kan kurun waktunya 4-6 bulan, satu siklus panen. Kemudian yang C itu cinta ya, jadi mencintai apa yang kita kerjakan. Sehingga pada waktu membangun sebuah mimpi ini tidak ada suatu kejenuhan atau patah semangat, putus asa dan seterusnya. Kami sangat mencintai apa yang kami kerjakan di sini. Terakhir yaitu D, dampak. Kami berpikiran bagaimana juga bisa berdampak bagi masyarakat. Saya membangun di sini kurang lebih 2 tahun yang lalu dan penduduk sekitar ini sudah merasakan manfaatnya. Ada belasan pekerja yang sudah bisa ikut membangun di sini. Kemudian ada siswa-siswa SMK, guru-guru SMK juga magang di sini dari seluruh Indonesia. Mereka belajar skilling dan reskilling di sini supaya pada waktu kembali ke daerahnya mengajar di sekolah, ke murid-murid SMK, mereka bisa melakukannya dengan lebih baik. Pada waktu membangun, saya berpikir tentunya harus ada sebuah visi. Nah, visi yang saya miliki di sini adalah bagaimana menciptakan sebuah wisata edukasi budidaya ikan nila yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk berbudidaya ikan nila ini dengan sistem aquaponik, kemudian ada sistem bioflok dan RAS. Jadi produk yang kami miliki saat ini ada 3, yaitu ikan, kemudian ada buah, sayur, kangkung itu kita sampai kewalahan order. Yang ketiga adalah pelatihan, supaya apa yang kita kerjakan ini memiliki dampak meluas juga kepada generasi muda, pengusaha ya. Nah, untuk yang aquaponik, saya punya panduan yang saya singkat menjadi kreatif ya. Kita berbudidaya 2 hal. 1 ikan, di atasnya adalah tanaman. Bagaimana limbah organik yang ada di kolam ikan itu masuk ke dalam filter mekanis untuk padatan yang besar, kemudian filter mekanis padatan yang kecil, lalu kemudian masuk ke filter biologis. Di sini kita memakai 2, yaitu pakai biobol dan caltness. Baru masuk ke chamber yang di samteng, baru dialirkan kembali ke tanaman sebelum masuk airnya ke dalam kolam. Konsep sederhana ini bisa kita kreatif dengan cara
K-nya kombinasi. Di sini kita banyak sekali mengkombinasikan banyak hal supaya budidayanya itu makin lama bisa efektif dan efisien. Kemudian R, R-nya itu rotasi atau reverse. Aquaponik yang saya reverse untuk siklus airnya, saya coba itu ya, ternyata hasilnya sama. Kemudian E, eliminasi. Eliminasi itu membuang hal-hal yang beberapa yang ketika dibuang pun tidak merubah kualitas daripada sistemnya. Lalu yang A itu adaptasi. Kita banyak mengadaptasi di sini hal-hal yang kaitannya dengan filter mekanis. Dulu pernah pakai yang namanya sabut kelapa, juga pakai yang namanya jari nelayan. Nah, ini kita coba sekarang pakai jet-mat ya, itu untuk filter untuk mekanisnya. Lalu yang T, tukar. Aquaponik yang media tanamnya pakai paralon. Nah, kemudian yang di sebelah sana itu ada pakai talang air. Jadi memang sengaja kita punya beberapa macam supaya pada waktu ada yang mau belajar di sini, mereka bisa memilih kira-kira mana yang mau dipakai. Kemudian I ya, ide-ide yang kita pakai juga di sini di aquaponik yang sistem grow bed itu kita nampakkan ada media tanam yang pakai kerikil, juga ada yang pakai hidroton. Kemudian yang F itu adalah fleksibel. Itu bagaimana kita bisa memodifikasi apakah itu di magnify, diperluas, atau di minimize, diperkecil. Untuk pemeliharaan tanaman padi di sistem aquaponik yang kami miliki, kita mengamati secara rutin. Jadi kalau kita lihat misalnya kekurangan nutrisi dari yang dihasilkan oleh limbah organik ikan, maka kita melakukan pemupukan dari luar dengan menggunakan pupuk organik cair yang untuk membantu daripada pertumbuhan padi. Pernah kami juga mengalami serangan hama wereng. Nah, di saat itu juga ketika kita mengamati ada serangan hama seperti itu, kita lakukan penyemprotan dengan memakai bahan-bahan yang organik juga. Dulu susah cari pembeli. Sekarang susah memenuhi order ya. Jadi sistem pemasarannya dulu itu harus tahu dulu pasarnya. Nah, saya survei di sini. Ternyata ikan nila kalau yang di daerah sini itu yang laku adalah ikan nila yang merah. Nah, kemudian cari tahu berapa harganya ke rumah makan, ke pasar Balikambang yang di Solo, pasar Nusukan. Pada proses untuk pemasarannya kita coba tawarkan. Ketika kita sudah mau mencoba untuk menjadi pengusaha ikan nila, itu harus memahami hambatan apa yang akan terjadi. Contoh, pemilihan lokasi. Jangan sampai pilih lokasi yang kalau hujan itu diterpa oleh aliran air banjir. Nah, itu pasti jangan dipilih. Hambatan apa lagi? Kualitas air sumurnya. Itu harus dicek juga. Jangan sampai air sumurnya itu ternyata pH-nya rendah atau mengandung zat-zat yang beracun begitu ya. Juga kaitannya dengan penangkal petir. Ya, hambatan di sini kalau terbuka di sini ya, itu juga perlu kita perhatikan. Dulu pernah ini pohon sebelah kena petir, ya kena petir, kemudian jatuh ke tempat listrik, kabel listriknya punya saya. Lalu kemudian akhirnya aeratornya jadi rusak itu ya, supercharge-nya. Itu hambatan-hambatan yang itu kita harus mitigasi, cari pemikirannya seperti apa supaya risikonya bisa diminimalisir. Baik ya, jadi sesuai dengan misi yang kami miliki bahwa Bapak Ibu, teman-teman generasi muda, anak-anak milenial, siapa saja yang mau belajar di tempat kami terbuka. Bisa di Google Map ketik aja kebun nila organik. Untuk informasi lengkapnya juga bisa kunjungi website kami kebunnilaorganik.com. Kalau mau belajar lebih detail mengenai biovlog, maka bisa kunjungi Instagram kami biovlog.nila. Kalau yang aquaponik, itu Instagramnya adalah aquaponik.nila. Mari kita kembangkan terus potensi budidaya perikanan pertanian di Indonesia, karena itu yang menjadi hal yang bisa kita upayakan dan jadi kebanggaan kita bersama-sama. Baik, terima kasih sudah menonton video dari kami.
Jangan lupa teman-teman untuk subscribe daripada akun YouTube Cap Capung.